Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tugas kelompok tentang isu aktual pelayanan publik digital. Sebelum kami menyampaikan materi ini, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya NBH 39 atas nama M. Kamriansah, berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Izin saya NBH nomor 31, nama Tri Oktiaraniasih, dinasnya di Kecamatan Biangnagang. NBH 37 atas nama Elvina Aprianti, asal instansi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. NDH 33 Suhastiana Dewi, tugas di Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru. NDH 35 nama Hustina Putasari, dinas di UPT Pajak Daerah Wilayah 1, Banjarbaru. Mall Pelayanan Publik atau MPP Digital. MPP Digital adalah pengembangan dari mall pelayanan publik konvensional yang berbasis digitalisasi proses, di mana masyarakat dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan melalui satu platform daring secara integrasi. Single Sign-On atau SSO. Single Sign-On atau SSO adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa layanan dan aplikasi yang terintegrasi hanya dengan satu kali login. Dengan SSO, pengguna tidak perlu mengisi ulang data identitas atau mengunggah ulang dokumen yang sama di beberapa layanan berbeda. MPP Digital Banjarbaru sejak Juni 2023 diresmikan sebagai bagian dari 11 MPP Digital percontohan di Indonesia, mengintegrasikan layanan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan instansi vertikal ke dalam satu portal. Dokumen yang telah diunggah oleh pemohon secara otomatis tersimpan di sistem sehingga bisa digunakan kembali tanpa perlu diunggah ulang ketika mengakses layanan lain. Adapun manfaat dari mall pelayanan publik adalah: 1. Efisiensi waktu dan proses. Jadi warga cukup sekali mengisi data dan upload dokumen untuk banyak layanan. Yang kedua, meningkatkan keamanan data. Data terpusat meminimalisasi risiko duplikasi ataupun inkonsisten data. Yang ketiga, mendorong data driven government. Data terintegrasi memudahkan pengambilan keputusan dan pengawasan layanan. Yang keempat, mengurangi beban administrasi aparatur sipil negara. Proses back-end menjadi lebih otomatis, petugas cukup melakukan verifikasi akhir. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, mudah diakses dari mana saja. Dalam pelayanan publik yang berbasis digital, tentunya terdapat tantangan dan hambatan-hambatan pada saat kita melakukan pelayanan publik secara digital. Dari permasalahan yang telah disampaikan tadi, ada beberapa tantangan. Yang pertama, tentang kesenjangan infrastruktur TI, karena tidak semua area di Banjarbaru itu memiliki akses internet yang stabil, khususnya daerah-daerah pinggiran. Yang kedua, sumber daya manusia dari ASN Kota Banjarbaru sendiri yang masih belum memadai dan belum melek digital. Beberapa petugas masih harus beradaptasi dengan platform digital yang baru. Yang ketiga, adanya isu keamanan data dan privasi data kependudukan dan perizinan yang rentan terhadap kebocoran-kebocoran data, dan itu jika tidak dikelola secara aman, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Yang keempat, interoperabilitas sistem antar instansi. Beberapa instansi memiliki legacy system atau aplikasi yang lama dan itu belum terintegrasi sepenuhnya.
Kemudian tingkat literasi digital masyarakat dari sebagian warga Kota Banjarbaru, khususnya para lansia dan ekonomi menengah ke bawah, itu cenderung masih rendah. Maka akan mengalami kesulitan dalam mengakses platform digital. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang terkadang kebijakan antara pusat dan daerah itu belum sinkron, maka akan mengalami kesulitan dalam pengembangan sistem digital secara terpadu. Adapun solusi dan tindak lanjut dalam permasalahan ini adalah penguatan infrastruktur digital. Yang pertama, pemetaan jaringan internet di seluruh kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, kolaborasi dengan penyedia jaringan lokal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan ASN secara berkala mengenai pengelolaan sistem digital. Yang kedua, simulasi praktek langsung SSO dan sistem MPP digital. Keamanan dan proteksi data. Pertama, penerapan sistem enkripsi, firewall, audit keamanan secara periodik. Yang kedua, kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Penguatan interoperabilitas sistem. Standarisasi format data antar instansi. Adopsi middleware integrasi nasional. Peningkatan literasi digital masyarakat. Yang pertama, kampanye edukasi lewat media sosial, radio, TV lokal. Yang kedua, pelayanan helpdesk khusus pendampingan warga di MPP digital. Harmonisasi regulasi pusat daerah. Yang pertama, sinkronisasi regulasi perizinan, kedudukan, dan layanan dasar lainnya. Evaluasi dan monitoring berkala. Yang pertama, membentukkan tim pengawas implementasi MPP digital. Yang kedua, survei kepuasan penggunaan secara rutin. Jadi kesimpulan, transformasi MPP digital Banjarbaru dengan sistem single sign-on merupakan milestone penting dalam modernisasi pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Keberhasilan ini harus diikuti dengan penguatan infrastruktur, pengembangan kapasitas SDM, dan penguatan regulasi agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh warga, sekaligus mewujudkan cita-cita pelayanan publik digital inklusif menuju Smart City Banjarbaru 2045.